Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan summary dari tugas makalah untuk mata kuliah Hukum Bisnis. Baik, di sini adalah judulnya adalah implementasi kebijakan perizinan usaha perdagangan di Purworejo. Latar belakangnya, Indonesia secara konsisten terus mendukung perdagangan global melalui partisipasi usaha kecil menengah atau UKM. Tercatat bahwa usaha mikro kecil menengah UMKM di Indonesia berkontribusi sebesar 60% terhadap GDP nasional dan 90% terhadap penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Usaha mikro dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila telah memiliki izin dalam menjalankan usaha tersebut. Pemerintah melakukan program perizinan di setiap kantor kecamatan dengan harapan adanya kebijakan yang telah pemerintah tetapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional Kabupaten Purworejo yang merupakan salah satu kabupaten yang telah dinyatakan sebagai bagian dari kawasan ekonomi yang berdampak strategik secara regional dan nasional. Identifikasi masalahnya adalah bagaimana implementasi kebijakan perizinan perdagangan di Kabupaten Purworejo. Metode penelitian dalam makalah ini, tulisan ini merupakan literatif review dari artikel penelitian. Literatur review adalah bagian penting dalam sebuah penelitian yang melibatkan penyusunan, evaluasi, dan integrasi informasi dari sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Analisa kasusnya di sini implementasi kebijakan publik terhadap usaha mikro kecil menengah UMKM dapat menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, implementasi kebijakan publik tidaklah mudah dan memerlukan langkah-langkah yang tepat agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam implementasi kebijakan publik terhadap UMKM. Yaitu penyusunan rencana aksi yang jelas sebelum kebijakan publik diimplementasikan. Penting untuk membuat rencana aksi yang jelas dan terstruktur. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi sumber daya dan waktu yang diperlukan serta memastikan bahwa implementasi kebijakan dapat dilakukan secara efektif. Pemberian dukungan keuangan. UMKM membutuhkan akses keuangan yang memadai untuk dapat berkembang dan memperluas usaha mereka. Oleh karena itu, pemberian dukungan keuangan seperti pinjaman dan modal usaha dapat membantu untuk meningkatkan daya saing dan keberlangsungan UMKM. Pemberian dukungan teknis UMKM seringkali menghadapi berbagai masalah teknis seperti masalah produksi dan manajemen. Pemberian dukungan teknis seperti pelatihan dan konsultasi dapat membantu dalam meningkatkan kualitas produk dan manajemen usaha. Meningkatkan akses pasar, UMKM membutuhkan akses pada pasar untuk dapat meningkatkan omset dan pertumbuhan bisnis mereka. Kebijakan publik yang dapat membantu meningkatkan akses pasar seperti program promosi dan pemberian insentif dapat membantu UMKM dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan bisnis.
Monitoring dan evaluasi penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang diimplementasikan berjalan sesuai dengan rencana aksi dan mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah dan memperbaiki yang perlu dilakukan dalam implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah lembaga terkait dan pelaku UMKM sangat penting untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan publik dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi UMKM dan masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulan dari makalah ini adalah untuk melihat sejauh mana implementasi kebijakan pelatihan UMKM sudah benar, maka akan dikaji 5 pendekatan teoritis yang tepat, yaitu apakah kebijakan tersebut memuat isu-isu yang berguna untuk memecahkan masalah. Pelaksanaan yang benar adalah pelaksanaan program pelatihan atau pelaksanaan dibagi menjadi peran swasta, pemerintah kota, dan dukungan kota dengan swasta. Tepat sasaran untuk melihat apakah tindakan yang dimaksud sesuai rencana, tidak tumpang tindih, atau bertentangan dengan kebijakan lain, dan apakah sasaran siap untuk intervensi. Inefisiensi muncul ketika masalah pelatihan diduga karena pihak selain Dinas Perindak dan Dinas Koperasi dan UMKM tidak berperan. Sementara itu, perhatikan besarnya implementasi kebijakan Edward III sebagai berikut. Dimensi komunikasi, dimensi sumber daya, dimensi birokrasi, dan dimensi mediasi dan dimensi birokrasi. Demikian summary dari makalah mengenai implementasi kebijakan perizinan usaha perdagangan di Purworejo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.